Nah, ini kompleknya nomor 1. Kita sekarang lagi ada di sini. Kalau kata kakak kita nih malah mirip apa? Gajah Mada. Mukanya lebar. Saat pagi, hari ini kita masih ada di Phimai atau Phimai ya. Ini adalah kota yang sangat kuno. Jadi disebut Phimai oleh orang Thailand, tapi aslinya itu Phimai karena nama aslinya adalah Vimayapura. Nah, ini lokasi dari ada kompleks historicalnya, kompleks sejarahnya itu pasti ada di depan, jadi dekat banget dari hotel. Nih kita mau jalan dikit dari hotel kita tadi, udah sampai di depan. Ayo kita lihat. Ini kita udah sampai Phimai Historical Park atau Phimaya ya. Jadi betul-betul dibangun oleh Suryawarman I sekitar abad ke-11 sampai 12. Ini ya, 100 bat. Seperti biasa kalau cewek lebih ketat aturannya. No smoking. Nah, kita masuk visitor center. Di sini ada penjelasan singkat. Jadi sebelum kita masuk, ini areal fotografinya. Ini yang berwarna, ini yang enggak. Yang enggak berwarna supaya lebih gampang. Nah, tapi kita lihat yang berwarna aja. Jadi dijelasin ini kota Phimai atau Phimaya ya. Jadi kotanya tuh sebenarnya segede ini. Dari sini set. Nah, bagian utara sini ya. Sedangkan kita masuk dari selatan. Nah, ini kompleknya nomor 1. Kita sekarang lagi ada di sini posisinya. Padahal ada gerbangnya nih, gerbang utara, ini gerbang timur. Dan di sini seperti kayak di Angkor ya. Jadi banyak kolam. Ini untuk penyimpanan air atau mungkin untuk mandi. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ini kompleknya juga bisa kita lihat di sebelah sini. Di udara tuh lebih gede kelihatan ya. Jadi ini yang sanctuary utamanya. Jadi betul-betul Buddha, tapi menariknya banyak hiasan Hindu di sekitar-sekitarnya. Nah, ini ada beberapa bangunan juga, misalnya yang ini perpustakaan. Nah, ini pavilion. Ini Naga Bridge. Nah, kita bakal masuk dari selatan. Nah, visitor centernya di sini. Jadi ini kenapa menghadap selatan? Katanya dulu highway-nya itu ternyata ke selatan ya. Jadi mungkin ke selatan dulu baru ke timur gitu. Ke arah Angkor. Dan di dalam ini juga banyak peninggalan, misalnya ini peninggalan Buddha gitu kan. Patung Buddha. Budanya ini yang menarik nih, gaya-gaya Kamboja tuh banyak yang di bawah naga ya. Nah, ini juga banyak relief-reliefnya, mudah-mudahan nanti kita bisa lihat. Misalnya ini tentang bodhisatwa. Jadi memang alirannya ini aliran Mahayana, bahkan katanya sektenya Vajrayana. Tapi di sini banyak juga cerita-cerita dari Ramayana. Ini misalnya katanya Rama sama Laksmana. Nah, nanti kita coba cek. Juga misalnya Siwa, ini Wisnu. Dan yang terakhir mungkin untuk sekedar informasi, banyak informasi tentang misalnya kenapa kita tahu pendirinya abad ke-11 karena ini nih. Jadi ada 3 inskripsi yang tersisa di Phimai ya, menjelaskan tentang pembangunannya. Jadi visitor centernya lumayan menarik. Kita ambil juga ini brosurnya ya, gratisan bahasa Inggris supaya bisa sambil baca sambil kita lihat-lihat. Sekarang ayo kita lihat aslinya yang sangat megah di sana. Jadi dari abad ke-11, tapi ada juga tambahan-tambahan di abad ke-13. Ayo kita masuk. Di depan kita ini langsung pintu masuknya ya ke dalam tempel kompleksnya yang disebut juga Naga Bridge. Kenapa? Karena banyak patung naga di sekitarnya. Tapi sebelum kita ke sana, kita lihat ini dulu sekilas. Nah, ini disebut pavilion ya. Ini pavilion ini gunanya untuk apa? Kok ada di depan gitu kan? Ini kan padahal kompleknya di sini. Jadi ada yang bilang ini komplek pavilion ini adalah untuk ini apa? Untuk raja atau tamu-tamu yang besar gitu kalau datang di sinilah untuk mereka ganti baju, pakai baju-baju yang lebih intinya untuk ritual gitu ya. Nah, kita lihat dulu sekilas. Jadi bagus ya, hiasan, banyak hiasan tuh ukiran pintunya. Jadi sekali lagi ini dari zaman Khmer ya, untuk Raja Khmer. Dulu itu pas masih awal, padahal rajanya itu masih Hindu ya. Baru nanti di akhir abad ke-12 Raja Jayawarman VII yang paling terkenal itu yang jadi Buddha. Batunya betul-betul gede banget ya, bayangin tuh, atasnya juga sekarang udah dipakai frame besi untuk nahan. Oke, kita jalan sampai ujung. Jadi inilah pavilionnya untuk raja kalau mau persiapan seremoni. Nah, ini kita bisa lihat ya salah satu yang tersisa. Ini tinggi banget dan nggak tahu ini apa bisa lebih tinggi lagi mungkin. Tuh. Jadi kalau dari tadi ngelihat ini agak pendek. Sebenarnya aslinya bangunannya lebih tinggi lagi. Mungkin temboknya 10 meter. Luar biasa ya.
Nah, yaudah ayo kita lanjut lagi, kita ke kuil utamanya. Jadi dari pavilion tadi, setelah ganti baju, persiapan untuk seremoni, kalau mau masuk langsung kita masuk lewat ini, Naga Bridge. Nggak tahu aslinya apa, tapi sekarang disebutnya Jembatan Naga. Ayo kita naik. Jadi kalau ini singa ya, lebih bentuknya. Yang naga tuh ini nih. Ini kalau pernah ke Angkor Wat tuh betul-betul kayak begini ya bentuknya. Panjang terus menghubungkan dunia manusia dengan dunia surga. Dunia surganya di depan nih, ceritanya yang tempat suci. Kita masuk ke gapura. Nah, ini gapuranya ya. Jadi betul-betul gerbang utamanya. Dan menariknya di sini lihat ada simbol-simbol kuno. Jadi bukan cuma tulisan kuno, tapi ada simbol-simbol kuno tuh. Lihat ya tuh. Nah, dan yang menarik nih, lihat. Nih pilarnya. Luar biasa. Tuh. Keren banget ini. Bukan cuma lurus ya, tapi juga ada belok. Di pilar-pilarnya banyak tulisan. Tapi mungkin ini tambahan kemudian hari. Dan ini setelah melewati gapuranya, kita sampai di dalam komplek kuil. Luar biasa. Nah, jadi dulu di sini juga ada pavilion lagi, tapi dari kayu. Jadi sekarang udah nggak ada sisanya. Dan di sini ada beberapa kolam ya. Di situ misalnya ada kolam. Di sini juga mungkin ada bangunan dulunya. Nah, ini kalau kita ngeliat begini aja nih, bagian gapuranya ini emang betul-betul mirip seperti di Angkor Wat. Tuh, temboknya. Di gapuranya ada gambar ukiran 8 orang menari. Lanjut dari gapura, kita masuk ini ya, tadi pavilion. Tapi disebut juga passageway, karena memang ini jalan utamanya. Jadi ini 1 meter platform, maksudnya di atas tanah ya, ditinggiin 1 meter. Dan katanya pada saat restorasi di sini banyak ditemukan misalnya lubang-lubang seperti ini ya. Jadi dulu ini banyak tongkat-tongkat kayu pastinya. Dan memang ditemukan juga genteng-genteng kuno. Jadi dulu ini ada atapnya, atap-atap. Sambil jalan ke sana. Ini kita bisa lihat ya, archway-nya. Jadi yang masih bertahan dulu kayak gitu tuh. Ada bawah pintu, ini tangga. Tapi ini pintu utama. Ayo kita masuk. Dan ini di bagian atasnya seperti biasa ada hiasan. Nah, lihat tuh. Jadi kayaknya ada semacam dewa nih. Naik kendaraan. Ini kita masuk ya. Itu ada penjelasannya. Jadi dulu pas tempelnya dibangun, ini tuh sacred object lah, dimasukin di sini, yang istilahnya kayak patung emas, ruby, ada bentuk lotus juga. Jadi mungkin tempat offering awal ya sebelum masuk ke dalam. Dan ini kalau kita mau lihat tadi ya, nih arc-nya tuh, mestinya sepanjang ini. Kita lihat yang sebelah sana. Yang ini udah lebih rendah dikit ternyata ya, karena yang ini lebih tinggi tuh. Di sini juga katanya tempat galeri. Galeri ini dari relief ya. Kita balik lagi ke lorong utama. Nah, di sini misalnya ada inskripsi nih. Nah, ini katanya inskripsi ini. Saya coba lihat tuh. Ya, tulisan dilindungi pakai kaca. Ini menjelaskan tentang tempat inilah pembangunannya. Nah, ini kita udah masuk Inner Sanctuary-nya. Ini bangunan yang paling gedenya. Dan di kanannya juga tambahan abad 13 katanya. Dan di kirinya juga ada nih.
Namanya Perang Brahmatat. Jadi ini dipercaya di dalamnya ditemukan patung yang diduga itu Raja Jayawarman VII ya, Raja Khmer yang paling terkenal. Tapi sekarang patungnya ada di Museum Pimai. Jadi mungkin yang ini adalah replika. Tapi coba kita lihat aja. Nah, nih. Raja Jayawarman VII. Nah, kalau pengen lihat atasnya, jadi disebut perang. Tadi yang ada patung Jayawarman VII itu Perang Brahmatat. Dan di seberangnya ini Perang Hindaeng. Jadi di dalamnya itu katanya ditemukan Siva Linggam ya, berarti ada corak Hindunya. Jadi bisa jadi ini sebenarnya menunjukkan, bisa jadi ya interpretasi kita ini menunjukkan tentang harmonisnya Hindu dan Buddha. Kenapa Buddha? Karena Raja Jayawarman VII itu adalah raja pertama yang jadi Buddha di Khmer ya. Nah ini kita masuk ke kuil utamanya. Tuh di atasnya bisa kelihatan ada ukiran yang menarik. Sekarang kita masuk ke perang utamanya ya. Ini white sandstones. Jadi batu pasir putih, kalau lain kan merah. Dan menariknya ini di bagian depannya ini Siva atau Siwa ya, dewa Siwa yang menari dan Sing Siva. Padahal ini kuil Buddha. Dan ini di atasnya semua banyak hiasan dari Ramayana atau dari cerita Buddha ya. Misalnya ini cerita Ramayana. Lihat tuh perang Ramayana. Di sini juga banyak tempat dulu mungkin buat ini jadi fondasi buat naruh patung atau sejenisnya. Dan ini seperti biasa jendelanya lagi diberesin. Ini kalau kita masuk lagi, ini betul-betul cerita-cerita dari epic Ramayana ya. Masuk lagi nih. Nah, ini Buddha. Ini yang utamanya, atapnya udah ditutup. Ini kita pelajari strukturnya. Jadi kalau di sana tadi kan udah ada ukiran-ukiran ya. Ini dari sisi utara. Nah ini ada apa? Naga. Nah ini juga ada ukiran lagi. Nah yang menarik ke atas itu apa? Nih kelihatan kayak ada ukiran Buddha ya. Banyak ukiran Buddha tuh di sini. Lihat tuh. Sampai ke atas lagi dan paling tinggi. Jadi ini kalau dalam mitologi Hindu ini adalah Mahameru ya. Jadi gunung di tengah dunia. Jadi bentuknya seperti itu. Tuh, naga lagi. Jadi betul-betul bagus. Itu yang tadi yang ada patung Jayawarman VII. Dan di sini ada semacam altar kuno ya. Jadi mungkin ini buat ritual-ritual lain. Dan tadi ini semua dikelilingi apa? Galeri. Jadi lorong yang mengitari kuil komplek. Di sini udah nggak ada apa-apa lagi, tapi mungkin dulu ada lukisan, bisa jadi seperti galeri. Nah ini jadi pintu utamanya ya. Jadi kita sekarang coba keluar dari gate utara, kita lihat. Soalnya ini masih besar ternyata. Jadi ini kita keluar dari komplek utamanya. Ini ada Yoni ya. Bisa ada Yoni di sini. Terus kita keluar lagi. Jadi ini kan komplek utamanya. Kalau itu gate-nya lagi. Karena tadi kalau ingat ini kan 2 lapis. Di sini kayak candi-candi di Indonesia, ada taman batu-batu. Ini batu-batu dari gedung-gedung ya yang tadi lah struktur-struktur itu
Cuma mungkin udah nggak tahu lokasinya di mana, jadi ditaruh di sini di halaman. Tuh. Jadi masih banyak ya yang belum dipasang. Ini pintu utaranya. Situ juga masih banyak batu-batu lagi. Ini pohon-pohonnya bagus ya. Jadi sekali lagi, ini kota Phimai atau Phimaya ini adalah kota terbesar di zaman dulu ya, kota terbesar di Thailand bagian timur laut. Kalau sekarang kan udah berpindah di kota yang kita lihatin kemarin ya, Nakhon Ratchasima atau Korat. Tapi dulu inilah pusat peradabannya. Inilah ujung dari jalan tol, ya bukan jalan tol ya, zaman dulu jalan rayanya. Dari Angkor ke sini 235 km. Dan ini pintu utaranya. Jadi kalau tadi kita jalan kan, jalannya itu nyambung di selatan. Jadi kalau mau dibilang ujungnya dari jalan raya, tentu ya berarti di sebelah utara ini. Ini titik terjauh dari jalan raya Angkor. Ini betul-betul ya, kalau ngeliatin pilarnya ini megah banget. Nah kalau sekarang kan ini udah jadi komplek, jadi bisa dilihat udah ditutup dengan pagar tanaman tuh. Ya itu tanaman tapi sana ada kawat-kawat juga, jadi emang nggak bisa lewat. Jadi sekarang udah dikelilingi kota, dan di sini ada kuil yang baru yang modern. Nah inilah ujungnya tuh. Yaudah kita lanjut jalan lagi. Kita pengen coba datengin Museum Phimai juga, tapi ini kita keluar mungkin lewatin samping. Jadi bisa bedain masuk lewat tengah sama lewat samping. Mau keluarnya pun jauh ya. Balik lagi ke sana terus lewatin jembatan naga. Cuma ini tembok-tembok, ini bisa kelihatannya tembok. Ingat ini cuma tembok komplek, buat tembok kota. Kotanya masih di luar lagi. Dari tembok kotanya ukurannya itu, jadi kota yang bertembok ini sekitar 500 meter kali 1000 meter. Lumayan luas. Itu menunjukkan gedenya kota Phimai di zaman dulu. Ini kalau mau balik lewat dalam, kita lihat halaman luarnya aja, bagus juga kan. Nih di sini ada gedung lagi. Di 4 sudut dari kompleknya itu di dalam tembok ada kolam ya. Dan katanya sih kalau dari peninggalan-peninggalannya dulu di tengah-tengah kolam ini, setiap kolamnya ada kayak candi kecilnya lagi. Nah ini gerbang timur. Jadi betul-betul setiap gerbangnya megah. Semuanya ini seperti kuil mini masing-masing gerbang. Nah ini gerbang masuk ke tempat sucinya. Tuh. Yang masih paling keren itu ya, masih ada atap-atapnya. Ini pohon kuno. Jadi di sini tuh adem, asri. Ini kita coba datengin kolamnya satu. Nah, ini ya. Jadi ada sisa-sisa batu. Dulu ini juga tempat apa ya, sembayang. Nih, mungkin dulu ada bentuk tangga ya, mungkin. Ini yang passageway tadi nih. Udah kita balik lagi, lewatin gapura. Ini gapuranya ya. Kita sekarang dari bawah. Dan ini jembatan naga. Bisa dilihat ya, tingginya 1 meter dari bawah. Nggak tahu apakah dulu, siapa tahu ini dibikin jadi kolam. Bisa jadi. Karena kalau dilihat tuh sedikit lebih rendah ya dari yang sebelah sana tuh. Jadi bisa aja ternyata di sini sebenarnya kolam. Karena menariknya apa, di sini kan kelihatan ya nggak ada tangga lagi tuh. Padahal di situ ya tangga. Jadi bisa jadi ya ini dulu jembatan kayu semacam, atau tempat perahu bersandar. Yaitu imajinasi kita lah ya. Nah ini naganya, mantap. Itu singa. Yaudah, ayo kita keluar, kita cari museumnya dan mungkin sedikit peninggalan dari kota Phimayanya sendiri. Ini kita udah di luar kompleknya ya, tapi nah ini bisa kelihatan nih gerbang timurnya. Ini pagarnya nih, jadi pagar pohon. Ya ada kawat-kawat lah, tempat tanaman rambat. Nah ini kita mau ke mana? Ke museumnya. Museumnya di sebelah utaranya dari luar. Yuk kita ikutin. Welcome to Phimai.
Dan ini bagian utamanya. Ini Museum Nasional Pimai. Jadi ada beberapa patung yang disimpan di sini, yang asli. Yuk. Admission 100 baht. Beda lagi sama yang itu 100 baht, ini juga 100 baht. Tapi sekarang sayang lagi close. Kenapa? Lagi tutup karena renovasi. Tapi katanya kita boleh keliling bagian luarnya, ada yang bisa dilihat juga sedikit. Tapi jadi gratis. Ya udah, yuk. Tuh gedung museumnya ya, lagi renovasi. Nah, ini kolam udah dari zaman dulu nih. Usianya berarti udah 900 tahun. Dan banyak kolam kayak begini di dalam dan di luar kota Pimai. Ini bisa dilihat, ini kayaknya catara dari candi-candi di sini ya. Yang menarik ini gayanya gaya Bayon, gaya Khmer itu banyak lotus hiasannya. Dan ini hiasan naga. Jadi naganya itu nggak cuma yang keluar tapi juga yang ukiran relief seperti ini. Nah, ini barang-barang yang di dalam museum itu kayaknya lagi dikeluarin, yang gede-gede. Kita katanya sih boleh lihat, jadi gratis nih karena begitu. Bagus juga. Nih bisa dilihat jadi ukiran-ukirannya. Ini ukiran naga. Nih lintel ini bagian atas gerbang ya. Ini misalnya katanya menggambarkan Indra. Tapi ternyata ini kalau artnya tuh Lopburi art. Yaitu udah percampuran antara Khmer dan Thailand. Nggak tahu boleh masuk bagian sini nggak? Nggak ada tanda nggak boleh. Tadi udah diizinin, ya udah kita masuk aja. Tuh. Wah, ini Dewa Wisnu di Garuda katanya. Tapi Garudanya mana? Masa ini Garudanya? Garudanya ada bentuk orang ya, tapi nggak ada sayapnya. Nah, nih semuanya lagi di box-boxin. Jadi kita bisa lihat lebih dekat. Tuh. Krishna lagi subduing atau mengalahkan naga. Ini nih kayaknya Wisnu yang naik Garuda yang ini. Soalnya dia orangnya ada kayak paruhnya. Di sini relief-relief yang bagusnya disimpan di museum. Menarik ya. Ini Buddha-Buddha, bibir tebal, hidung lebar, alis nyambung. Sebenarnya kalau kayak gini katanya sih, kalau kita ke museum yang di tempat lain, ini tuh gaya Dewawati, orang Mon ya, antara Thailand sama Burma. Tapi kalau kata kakak kita nih malah mirip apa? Gajah Mada, mukanya lebar. Ini patung yang asli ya, yang di perang Bapa Matat. Itu tadi yang palsu, nah ini aslinya. Jadi ada hiasannya, sampai celananya. Yang ini tangannya patah. Dan kalau di perang yang utamanya, ini Buddha dengan cover naga. Ini masih ada kayak emas-emasnya ya, nggak tahu ini emas-emas yang dari zaman dulu atau yang baru. Ini yang aslinya. Nah, ini gerbang utamanya tadi. Sini ada hiasannya ini. Nih, ada naga. Tuh ada Indra naik gajah. Jadi ini keren banget ya. Ada untungnya museumnya tutup, jadi semuanya ditampilin di luar dan kita diizinin masuk. Bahkan bisa ambil video jadinya. Mantap, keren banget. Nah inilah Raja Jayawarman VII yang luar biasa, yang membangun dinasti Khmer masa kemasan. Nih singanya agak lucu ya, lihat tuh gigi-giginya. Ini kalau pecinta arkeologi dan seni pasti senang banget datang ke sini. Pas museum tutup justru kita malah bisa ngeliat semua dijadiin satu di satu tempat, mantep. Dan ini ukiran-ukiran di sini ini paling banyak, kayaknya museum-museum lain nggak kayak gini deh. Ini semua ukirannya betul-betul disimpan di museum ini di Pimai. Ini wah keren-keren, coba lihat lagi. Ini museumnya lagi direnovasi. Padahal bangunan luarnya kayaknya udah lama ya. Dalamnya yang direnovasi biar lebih bagus. Nah itulah mantap. Ini banyak eksibit-eksibit juga yang disimpan. Jadi kalau dilihat tadi semua yang di sini tuh bukan cuma yang ada di Pimai ya. Tadi didatengin dari beberapa tempat yang lain. Meskipun yang utamanya dari Pimai ini.
Jadi itulah museumnya, keren. Kita lanjut lagi, kita mau ke gate utara, tapi mau nunjukin ini dulu nih di depan. KFC Cafe. Jadi sekarang bukan cuma 7-Eleven bisa punya vending machine ya di Thailand, tapi KFC pun bisa punya cabang-cabang warteg. Kalau biasa. Ya banyak kolam lagi. Pimai nih, keren. Ini namanya Seraplung. Jadi semua kolam di sini kalau di Thailand di depannya Sera. Ini kuil modernnya. Tuh ada stupa khas nih kuil Thailand. Nah, itu sisa-sisa dari gerbang utara. Inilah gerbang utara North Gate dari kota Pimai. Jadi bisa dilihat batu-batunya agak mirip sama yang di komplek kuil tadi, nunjukin dari masa yang sama. Dan ini batunya betul-betul besar ya. Tuh, lihat sampai ada bolong-bolong gini. Lihat. Keren banget. Jadi inilah gerbang utara. Dan di depannya ini ada sungai, atau lebih tepatnya parit. Jadi betul-betul benteng yang sangat kuat, benteng pertahanan. Ada yang mancing. Menariknya paritnya ini persis di depannya sungai langsung. Jadi ini dulu mungkin ada pintu air ya. Ini juga ada kayak bekas pintu air yang kuno. Tapi yang lebih kuno lagi pasti dulu ada. Jadi ini sungai, kalau nggak salah Sungai Mun. Nah, jadi Sungai Mun itu mengaliri parit untuk kota Pimai ini. Yang tersisa tinggal gerbang aja sama temboknya sedikit. Gerbang lain juga ada, kalau nggak salah yang gerbang timur, gerbang barat. Mari kita lihat. Kita tinggalkan gerbang utaranya. Kita lanjut lagi. Kita keliling kota Pimai. Dan ini tadi gerbang utamanya itu langsung dekat sama ini ya, komplek Historical Park Pimai-nya tadi. Tuh kelihatan di ujung. Ini kuil yang barunya ya. Tuh. Kalau di sini stupa-stupa ini tempat abu. Dan ini kuil juga bersejarah karena di kuil yang ini khususnya ya, dibilang di sini ada penjelasannya Image of Vimaya Buddha. Jadi di tahun 1910 ini kuilnya dibangun dan patung Budanya tuh dibikin dari patung kepalanya tuh asli dari Pimai, sisa-sisa. Jadi paling asli, dan kalau menurut ahli dilihat dari itunya, dari bentuknya, ini mungkin yang paling tua di Pimai. Kita udah sampai di parit sebelah barat, tapi udah banyak ditutup lagi buat jalan orang ya. Dan di depan itu di ujung banget tuh kelihatannya. Nah itu pintu barat dari kotanya. Ini gerbang baratnya. Kita udah sampai. Nih. Mirip ya sama yang tadi gerbang utara. Nah, sekarang ini udah kawasan rumah warga. Dan ini sama di ujungnya sungai. Jadi sungai, terus ada parit, terus gerbang. Ini ada penjelasan singkatnya ya. Jadi betul ya, ini Patuhin. Ini West Gate. Jadi semua gate-nya ada 4 total, ada nama-namanya masing-masing ya. Jadi misalnya Victory Gate, Stone Gate, That Gate. Nah yang East Gate yang tinggal base-nya doang di ujung sana dari kompleks temple. Itu yang tinggal base-nya aja. Namanya juga nggak kesimpan dan tidak tercatat. Kita lanjut lagi jalan, melintasi gang-gang kecil. Kita mau jalan ke arah sungai. Inilah sampai Sungai Mon yang mengelilingi kota Pimai, khususnya di bagian utara dan bagian barat. Oh ini ada sampan-sampan kuno bentuknya kayak sendok. Gede juga ya. Di situ ada bendungan. Di sini kita bisa lihat ya, ini lanjutan parit kotanya. Ini sungainya. Jadi dia double parit istilahnya ya. Kita balik lagi ke sungainya. Tuh di ujung tuh kayak lagi bangun-bangun kapal naga ya, atau sejenisnya. Jadi ini petanya. Sekarang kita ada di sini, you are here.
Nah kan kota kunonya kan tadi kan kompleksnya kan tadi ini ya. Mungkin ini North Gate yang tadi kita datengin. Nah, kita di sini. Nah, ada kolam yang gede banget tuh di sini. Nah, yang menarik nih, Pimai Annual Longboat Racing Course. Balapan longboat. Tuh. Tahun 1911 udah lebih populer ya. Dan terus ada. Itu kayaknya tempat nyimpen boatnya ya. Jadi kayak kota utama di sana ya, itu aja ada Lotus Supermarket. Inilah yang kota tuanya ya, masuk sini. Ini bus station Pimai. Coba kita pesan dulu buat balik. Mungkin kita masih balik ke Nakhon Ratchasima lagi. Oh, pizza, mantep. Kalau enggak, kalau bisa ke Nongkai lebih baik, tapi kayak nggak ada. Kita udah beli, jadi kita balik lagi ke Korat ya, Nakhon Ratchasima. 59 baht per orang seperti kemarin. Dari situ nanti kita cari bus ke Nongkai, perbatasan dengan Laos. Kalau ada busnya, kalau nggak ada berarti bermalam dulu sekali sehari. Yaudah, yuk kita balik lagi ke hotel. Ini tempat akhir yang kita kunjungi. Jadi ini masih dalam City Wall, tapi ini sebenarnya baru, katanya abad ke-18. Akhir-akhir dari tahun Kerajaan Ayutthaya ya. Ini tempat pelabuhan dari Raja Brahmatat, maka disebut The Meru Brahmatat. Ini dia. Jadi dulu bentuknya katanya kayak stupa. Tapi sisa ini aja. Kita naik bentar ya. Sekalian ngeliat dari atas bisa kelihatan apa. Dan ini sebenarnya dari abad ke-18, tapi kelihatan kayak udah tua ya. Inilah kalau hasil kalah perang ketika tahun 1700-an akhir. Ayutthaya dihancurkan oleh pasukan dari Burma. Jadi ya ada yang tertinggal seperti ini. Hancur. Nih, bentuk stupanya udah nggak ada, udah nggak kubah lagi, cuma masih ada sisa-sisa batu sampai diselandangin. Kita nggak tahu nih apa ada ukirannya atau enggak. Nggak ada juga sih ya. Inilah, jadi nggak kelihatan apa-apa juga ya dari atas ya. Yang komplek candinya di sebelah sana, kalangan pohon-pohon. Ini Clock Tower ya, tempat kemarin kita turun. Kita balik lagi ke Pimai Paradise Hotel. Jam 12 pas kita check out lagi dari hotel. Kita mau lanjut lagi ke Nakhon Ratchasima. Di Thailand itu banyak angkutan kayak gini ya, Songthae. Ada yang gede pakai truk, ada yang lebih kecil lagi pakai semacam carry, ada yang lebih kecil lagi kayak bajai. Sebenarnya mirip sama di Indo, cuma bedanya kalau di sini itu betul-betul official ya, resmi gitu. Depan bus stopnya juga langsung ada restoran, kafe. Jadi kita santai dulu di sini makan siang, nungguin bus yang pasti di depan sekitar 40 menit lagi. Kalau di sini spaghetti pasta 125 sampai 100 tuh. Makan nasi goreng Thailand. Nah, vegetarian. Nih busnya, yuk naik. Tadi kita jadi makan di restoran ini, Migan. Ternyata yang punya orang Indonesia. Suaminya orang Bangkok, keluarganya asli Pimai. Udah 9 tahun katanya di sini. Jadi kalau kesini makan di sana ya, kita dukung bisnis orang Indonesia. Ini jalan. Selamat tinggal Pimai. Dadah. Terminal 21. Ini tempat yang pernah ada penembakan paling banyak orang meninggal Thailand. Kita udah sampai di Nakhon Ratchasima train station, bukan train station, terminal ya, bus terminal 2. Jadi coba kita cari bus ke Songkhla, bukan Songkhla, Nongkai, untuk ke perbatasan dengan Laos. Ini kita cari, katanya di terminal 10, ini nomor 10. Berarti mungkin coba cari, tanya di sini.
Di sini bagusnya orangnya tuh baik-baik. Jadi bukannya preman atau apa, tapi kayaknya petugas-petugas yang baik. Ini ya. Jadi jam 12.30. Di sini sih 12.50 tulisannya. Perkiraan nyampe jam 8 malam. Jadi 5,5 jam sampai 6 jam katanya. Harganya 350 baht, lumayan mahal ya. Di Thailand ini menarik, sekarang toilet udah ada bayarnya langsung di sini. Tuh, 5 baht katanya. Please enter within 10 second. Nih dia terima 1 baht, cuma masih 1, 2, 3. Nih ya, masukin lagi 4. Nah, ayo Acet masuk. Oke, masuk. Nah, ini cowok. Nih hujan deras. Untung kita udah di bus station ya. Ini busnya udah datang dari Bangkok ya. Tuh, 2 lantai. Ini lantai 2-nya. Jadi nggak ada nomor di mana duduk. Jadi kita ambil paling depan. Ini ada tempat ngecharge, nggak tahu kita cek bisa atau enggak. Di sini ada TV pribadi tiap orang, tapi kayaknya nggak nyala. Tuh. Kita jalan jam 3:15 meninggalkan Korat atau Nakhon Ratchasima. Nah ini terminal 2, terminal yang ke arah utara ya. Dari lantai 2 ada makro di Thailand. Ini mall lagi, di Korat banyak mall ya, Central Plaza. Lewatin jalan besar, tapi arah sebaliknya bisa macet. Hujan terus. Jam 6.44 baru nyampe Khon Kaen. Baru setengah jalan. Bisa nyampe jam 11 malam kita nih. Terminal 1 Khon Kaen. Ini clock tower ya. Kita udah di Nong Khai. Inilah kota yang berbatasan dengan Laos. Kita sampai di terminal. Ini kita naik Song Tao lagi nih. Udah sampai, jadi sekali lagi kita ada di Nong Khai. Ini perbatasan dengan Laos. Nanti kita nginep di sini nih, besok pagi bawa nyebrang. Ini langsung ada apa? Ini Sungai Mekong nih, saya lihat. Nah, inilah Sungai Mekong, Mekong River. Inilah yang jadi perbatasan dengan Laos di sisi ini. Dan di sini terkenalnya apa? Katanya kalau malam-malam kalau beruntung bisa melihat naga fireball keluar, soalnya seperti ada bola api. Nah itu bisa coba di Google kalau nggak percaya. Dan nggak tahu itu fenomenanya alami entah gimana ceritanya. Mungkin kalau di Indonesia itu kayak ngeliat swanggi kali. Cuma kalau di sini itu tanda baik. Yaudah, yuk. Ini kamarnya nomor 15. Jadi ini cuma sekitar 140 ribuan. Twin bed. Lumayan bagus. Ini ada kelambunya juga di atas. Tapi kipas angin. Ya maklum sesuai harga. Dan ini balkon langsung menghadap ke Sungai Mekong harusnya. Oke, tapi kalangan dari malam. Tapi minimal ada balkonnya, bagus. Ikuti terus Bang Jago. Sampai jumpa.